Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedulur papat kelima pancer, wali sanga 10 tunggal, ngraga sukma sampurnane manusia. Tak ada yang kaya tanpa usaha, tak ada kedijayaan dari campur tangannya Kang Kuasa. Tak ada manusia yang langgang kedudukan yang bernama harta uga benda. Salah satunya pepakem putra laku hidup kehidupannya manusia di alam jagat raya, yang tidak bisa memegang padikit alit pengimaman dua, yang bisa menjadi jalan yang bikin terang di dalamnya. Riwayat Makam Dudon. Riwayat Makam Dudon dalam serial Penerangan 9 Wali Lengkap. Sebuah cerita yang sengaja Kacung Bagus Arya Anom gali dan Kacung Bagus Arya Anom angkat dari tembung serat kakawin Purwaka Raden Ngabehi Ronggo Warsito, Caruban Nagari, sejarah rantai martabat tembung wali. Kelawan salah satunya tembung kakawin ngukur luhur natara harja, mangharbu bagja kamulyan pinuju asa hurip sampurnane. Cerita ini akan diceritakan oleh Kacung Bagus Arya Anom dengan sejarah yang berjudul Riwayat Makam Dudon dalam serial Penerangan 9 Wali Lengkap. Sebelum menyimak dan menyaksikan jalannya cerita yang diceritakan Kacung Bagus Arya Anom, jangan lupa untuk klik komen dan share-nya, juga ikuti follow juga subscribe-nya, tetap di channel KBAA Channel Official yang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Riwayat Makam Dudon Penerangan 9 Wali Lengkap. Selamat menyimak. Bentuk kematian Samsu Tamres tidak dapat dipastikan secara tepat di mana pekuburannya. Hal yang sama juga terjadi pada Sunan Kalijaga. Pekuburannya tidak dapat dipastikan di mana tempatnya. Hal itu juga kematian Pangeran Karangkendal Duk. Mereka bertiga, Samsu Tamres, Sunan Kalijaga, dan Pangeran Karangkendal, telah menerapkan sebuah mantra pada dirinya yang disebut Sahadat Pamradan. Pekuburan yang terlihat sekarang
ini hanyalah sebuah pekuburan dari sebuah benda yang sebenarnya bukan mereka. Suatu ketika, Gedeng Tedunan telah menemukan sebuah pekuburan Samsu Tamres di pinggir sungai di wilayah Demak. Setelah penemuan pekuburan Samsu Tamres oleh Ki Gedeng Tedunan, masyarakat beramai-ramai membangun dengan mendirikan tembok untuk mempermudah menziarahinya. Karomah pekuburan Samsu Tamres setelah diziarahi oleh orang-orang Astana itu menjadi tempat yang makbul untuk diijabahnya doa oleh orang-orang Astana. Hal yang sama juga terjadi pada Ki Gedeng Ambulu. Ketika Ki Gede Ambulu melihat ada seorang lelaki yang sedang sholat menghadap ke barat atau kiblat. Ketika Ki Gedeng Ambulu memejamkan matanya sebentar dengan berkedip, maka lelaki yang sedang sholat itu hilang. Pada malam harinya, Ki Gedeng Ambulu bermimpi ada yang memberitahu bahwa yang terlihat tadi siang orang yang sedang sholat itulah adalah Sunan Kalijaga. Kemudian setelah kejadian itu dibangunlah pekuburan sebelah barat di bagian dalam lingkungan Masjid Demak. Tempat itulah di mana Ki Gedeng Ambulu melihat Sunan Kalijaga sedang melakukan sholat, apalagi yang dialami oleh Ki Gedeng Sembung. Ketika itu ia sedang berada di Karangkendal dan melihat sebuah payung kuning yang terbuka di atas sebuah lantai. Ki Gedeng Sembung melihat kejadian itu hanya sekejap, kemudian hilang. Maka di tempat itulah Kuta Cungkup Pakuburan Pangeran Karangkendal dibangun, yaitu di tempat di mana dilaksanakan acara ritual ngunjung dilakukannya. Semuanya itu baik yang terjadi pada Samsu Tamres, Sunan Kalijaga, dan Pangeran Karangkendal adalah makam dudon-dudon, bukan pekuburan asli jasad. Tersebutlah dalam cerita dari para leluhur itu bahwa Sunan Kalijaga berputra Ki Adilangu, Ki Kadilangu. Ki Adilangu berputra Kiai Beluta. Kiai Beluta berputra Arya Kaniten. Arya Kaniten berputra yang diberi nama Pangeran Sedang Laut. Pangeran Sedang Laut berputra Rangganata Praja Kulon. Rangganata Praja Kulon berputra yang bernama Pangeran Kuning. Pangeran Kuning berputra yang bernama Pangeran Rangga. Pangeran Rangga semua keturunan Sunan Kalijaga. Itu adalah keturunan para wali yang sudah dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut. Adapun yang terperangkat dalam ma'isyaki makbul
rindu cinta kepada Allah yang sudah diterima. Istilah yang lain untuk keadaan ini ialah majanulillah, yang hampir sama dengan Sunan Kalijaga dalam perilaku dan martabatnya. Ialah wali yang bernama Pangeran Tambayat. Pangeran Tambayat itu putra dari seorang adipati yang berkedudukan ada di Semarang, yang disebut Adipati Semarang. Adipati Semarang putra dari Pangeran Hadi yang meninggal di Lamper. Sedang Lamper putra dari Sultan Demak. Dan ada lagi yang sama dengan Pangeran Tambayat yang berlaku isyaki makbul, rindu cinta kepada Allah yang sudah diterima. Ialah Pangeran Atasangin, menantu dari Sultan Cirebon, yaitu yang menjadi menantu Ratu Winaon. Pangeran Atasangin putra dari Ratu di Jawa yang meninggal di sebuah tempat yang bernama Cambu Karang. Dan lagi yang mengalami isyaki makbul, rindu cinta kepada Allah yang sudah diterima, yaitu wali yang bernama Pangeran Mursyadah Ulu. Pangeran Mursyadah Ulu adalah saudara misan dari Atasangin yang menjadi cucu dari sang ratu, yaitu cucu dari Duta Sambut. Mursyadah Ulu itu masih sedarah dengan Ki Gedeng Sembung. Ada satu lagi yang berlaku isyaki makbul, rindu cinta kepada Allah yang sudah diterima, yaitu Pangeran Kalinyamat, yaitu yang menjadi cucu kebanggaan Syekh Haji Puter Jagat Baghdadiyun. Ialah adalah masih keponakan dari Pangeran Panjunan. Sudah ada 9 orang wali yang mengalami keadaan isyaki usyakan makbul, makom rindu, dirindukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat dari mereka yang 9 yang telah mengalami keadaan itu sudah dijelaskan. Adapun yang kelima ialah Pangeran Panggung, yang keenam Pangeran Kajoran, Pangeran Cinoring Ponglot adalah yang ketujuh. Yang kedelapan ialah Pangeran Adilangu. Yang kesembilan adalah Pangeran Luwung Sanglawi yang berasal dari Paseh. Adapun wanita-wanita yang disebut menjadi pendeta 9 ialah Babu Dampul, putri dari Mesir yang menjadi asisten Sunan Pakungwati, Sunan Gunung Jati. Kedua ialah Rara Baghdad, putri dari Judah yang masih saudara perempuan dari istri Pangeran Panjunan. Kemudian Nyimas Panguragan yang masih keluarga misan dengan Syekh Lemah Abang yang sudah disebutkan, dan lagi Nyi Gedeng Jati, putri dari Maulana Jati Suara. Maulana Jati Suara dari Cempah, putra Duta Sambut. Ia Nyimas Panguragan masih saudara dengan Nyi Gedeng Jati. Ia juga masih tergolong saudara misalnya Ki Sembung, sebab mereka masih tunggal nasab, menyambung ke
Ki Duta Samud, Nyi Gedeng Jati dan Ki Gedeng Sembung itu sejatinya masih merupakan cucu dari Samud. Juga yang lainnya ialah Nyi Gedeng Panjunan, Nyi Gedeng Malaka, Nyi Gedeng Walis, dan juga Nyi Danaraja yang menjadi ibu dari Makhdum Tajug. Yang kesembilannya ialah Nyai Gedeng Muniloyo, putra para Syekh Jawa pun jumlahnya ada 9 orang, yaitu Syekh Haji Jubah, Syekh Sidik, Syekh Brawa, Syekh Madekur, Syekh Agung Rimang, Syekh Atim, Syekh Paniraman, Syekh Gus, dan Syekh Abidudin. Maha Pengulu para datuk juga ada 9 yang menjadi para pembesar dari para bentuk-bentuk yang lain, ialah Datuk Pardun, Datuk Kafid, Datuk Rangga Gaya, Datuk Ungkara, Datuk Mabuyun, Datuk Bari, Datuk Makrib, Datuk Amir, dan Datuk Banjur. Dari datuk-datuk yang sudah disebutkan itu merupakan cabang dari wali kewalian yang ada di Jawa, yang semuanya masih serumput paku haji yang menjadi kekuatan penyebaran agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan ilmu syariat Nabi, senantiasa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Sunan Ampel sebagai orang yang memulai dalam kegiatan itu, yang tajam seperti ujung tombak. Sunan Ampel ibarat tatah yang tajam mengukir, ibarat gada yang dipalukan, karena Sunan Ampel telah memahat dan membangun ukiran agama Islam di Pulau Jawa. Itulah cerita singkat yang berjudul Riwayat Makam Dudon-Dudon dalam serial Penerangan 9 Wali Lengkap. Bila ada salah kata maupun lisan uga ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampura 1000 ampura, karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya lali luput salah dan dosa. Bahkan cuma bisa untuk berencana, adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Azza wa Jalla. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kami sekeluarga Padepokan Ngaji Diri, semoga yang menyimak cerita ini mendapatkan rezeki yang deras tanpa batas, disehatkan jasmani dan rohaninya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.